Berarti hadis ini menjelaskan kesempatan berangkat Jumat itu ada loh berangkat lebih awal. Sebagaimana ada orang yang melaksanakan ibadah sholat Jumat azan itu di waktu dibagi 3 itu kan. Awal zuhur, pertengahan bentangan waktu zuhur, di akhir waktu zuhur. Kayaknya nggak cuma di Tunis saja, mungkin di Maroko juga begitu. Di Maroko, di Aljazair, mungkin di Mesir pun barangkali ada yang begitu ya. Ada sebagian masjid yang melaksanakan azannya, ibadah Jumatnya langsung di awal waktu. Ada yang melaksanakannya di pertengahan waktu zuhur, mungkin setengah 2. Ada yang melaksanakan udah menjelang jam 3, menjelang asar. Itu. Karena berbagai macam pertimbangan. Nah, secara ruhani, secara batin, kita menyegerakan ibadah sholat Jumat. Ini DKM masjid misalnya, muazin, pengurus masjid. Sebetulnya boleh loh mereka itu, kan ada beberapa masjid, boleh loh mereka itu melaksanakan memulai ibadah sholat Jumat setengah 2 itu boleh gitu kan. Bahkan boleh dia mulai melaksanakan sholat Jumat itu azan zuhurnya itu setengah 3 aja sekalian. Itu boleh. Itu harus diedukasi juga tentang kebolehannya. Ada sebagian orang itu yang melaksanakan azan lebih awal, takut mengundur azan itu karena takut nanti dibully oleh orang kampungnya. Makanya misalnya kalau ada acara di masjid itu ya, ada kegiatan religius lah di masjid itu, mepetlah waktu zuhur, mepetlah waktu asar, mepetlah waktu isya misalnya kan, dipaksa harus azan di waktu itu juga. Keluarlah nafsiyahnya kan, nafsiyah di dalam niat ibadahnya itu. Ini udah masuk waktunya, harus azan, masih aja acara-acara. Padahal orang ngaji, padahal orang sholawat. Jadi niatnya azan itu apa? Untuk menghardik orang, untuk bubarin orang. Niat baik, tapi tidak dengan ruhani. Sah-sah saja kan azan jam 1 atau jam 2 sah kok. Tapi bukan banyak yang nggak siap dengan seperti itu. Kan sunnah juga. Demi ilmu pengetahuan yang Allah turunkan juga, itu sesekali perlu dipraktekkan itu di beberapa masjid mana lah gitu. Di masjid mana, di musola, ya di masjid lah, nggak mungkin musola. Hal seperti itu perlulah sekali dipraktekin. Tapi kan takut. Ya bisa jadi tabrid apa, mendinginkan ya, menunggu suhu dingin dulu ya, apalagi musim-musim panas di Jazirah Arab itu, kalau udah aja waktu zuhur itu panas banget. Ditunggu dulu jam setengah 2, bahkan jam 2 barulah Sayyidina Bilal azan, atau mungkin azan dulu, sholatnya nanti, sekedar memberitahu bahwa waktu telah masuk. Azan dulu, nanti sholat nanti. Atau kayak kajian-kajian Buya kan di beberapa masjid yang kajiannya itu setelah maghrib, karena kajiannya panjang, masuk waktu isya, persilakan azan dulu, kita diam mendengar azan, lanjut setelah itu. Boleh nggak? Ya boleh. Jangan sok-sok soleh gitu kan. Buya lagi ngaji, kan ilmu disampaikan, Al-Quran disampaikan, hadis disampaikan, lalu tiba-tiba salah satu jamaah di depan memaksa diri untuk sholat di awal waktu. Gimana? Maksudnya apa? Negur. Sholat, masih aja ngajar ceramah gitu maksudnya. Pernah kejadian itu Bu. Kejadiannya adalah pas kajian subuh. Udah isyraq nih, udah syuruk. Bu masih ngaji. Sholat di depan itu, di depan
langsung dimarahin sama Buya tuh. Langsung dimarahin sama Buya. Jadi untuk soleh, untuk taat tuh nggak boleh dengan nafsu, nggak boleh dengan nafsu itu. Itulah pentingnya al-ilmu qabla al-amal, berilmu sebelum beramal. Jangan bernafsu sebelum beramal, harus berilmu. Dan jangan bernafsu juga untuk berilmu. Kalau orang sudah berilmu, insya Allah nafsunya bisa redup. Nah, gitu.